Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sebuah kebenaran. Kamu akan terdiam tak percaya melihat kebenaran yang nyata. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Di sini ada 3 kartu. Kita ambil yang pertama dulu ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Tapi ingat ya, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartu buat Taurus. Fokus ke kartu ini, semoga nantinya Taurus bisa menemukan pesan-pesan positif ya. Dan Taurus, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya, buat Taurus. Oke. Terdiam tak percaya melihat kebenaran yang nyata. Kebenarannya apa? Kita akan coba lihat. Yang menggantungkan harapan ke kamu. Nah, Taurus, aku merasakan ya, di sini ada energi mungkin seseorang yang selalu menggantungkan harapannya ke kamu. Entah itu siapa, bisa saja teman, saudara, ya, bisa saja pasangan kamu sendiri yang menggantungkan harapannya ke kamu. Kenapa? Karena kamulah yang mungkin kayak apa ya, bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Kamu bisa mengayominya, mungkin kamu bisa membimbingnya, ya. Banyak hal yang mungkin dia dapatkan dari kamu atau yang dia butuhkan dari kamu. Jadi itulah, ini suatu kebenaran ya, bahwasanya ada orang-orang yang menggantungkan harapannya ke kamu. Karena mungkin kamu pantas gitu loh. Kamu seseorang yang pantas, yang mapan ya, dan kamu adalah seseorang yang mungkin hebat gitu ya, banyak menginspirasi banyak orang, sehingga banyak orang-orang menggantungkan harapannya ke kamu. Oke, apalagi? Ada yang tidak menyukai kamu. Nah, ini Taurus. Ada sebuah kebenaran, mungkin kamu juga tidak percaya ya. Kamu terdiam tidak percaya kalau ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu. Karena apa? Karena mungkin kamu itu yang kalau kita sinkronkan di kartu pertama ya, energi pertama, di mana mungkin kamu adalah orang yang benar-benar baik gitu ya, orang yang apa ya, friendly juga, kamu orang yang berempati, suka berbagi, kamu juga orang yang sukses, bahagia juga. Jadi banyak pro dan kontra itu. Nah, disinilah aku merasakan banyak orang-orang yang juga tidak menyukai kamu. Karena keberhasilan kamu, karena kesuksesan kamu ya. Itu yang buat mereka tidak menyukai kamu. Kok bisa ya dia begitu? Jadi kamu jangan merasa kayak gimana ya, oh, aku merasa kayak sedih aja, orang tidak menyukai aku gitu. Sebenarnya itu bukan masalah kamu sebenarnya. Selagi kamu tidak mengganggu orang ya biarin aja. Toh ya masalah itu sebenarnya ada pada diri dia. Kenapa dia tidak menyukai kamu? Nah, itu tentang dirinya dia. Arti kata dia itu punya energi negatif ya. Nah, disitulah yang benar-benar harus kamu pahami. Ya bersyukur sebenarnya ada orang yang tidak menyukai kamu. Karena apa? Karena kamu ibarat kata anggapan dia itu adalah orang yang sudah perfect. Sementara dia tidak bisa seperti kamu. Oke? Apa lagi di sini? Kamu juga apa ya, kagak juga kaget atau nggak percaya juga sih ya kok bisa dia nggak menyukai aku padahal di depan aku dia baik-baik gitu ya. Nah, suatu saat nanti aku berharap kita bersama kembali merajut kasih. Oke, di sini Taurus ada seseorang mungkin atau beberapa orang yang sudah terpisah dari kamu tapi dia berharap sekali. Ya mungkin bisa saja yang menggantungkan harapannya ke kamu dan dia ingin kembali ke kamu. Karena apa? Karena kamulah salah satunya orang yang bisa memahami dia. Kamulah salah satunya orang yang bisa menerima dia apa adanya. Dan mungkin dia juga merasa sudah bersalah sama kamu.
karena mungkin pernah mengabaikan kamu, karena mungkin sudah pernah mengecewakan kamu atau menyakiti kamu ya. Dan di sini dia sendiri yang benar-benar menginginkan kamu kembali. Oke, nah kamu dibutuhkan banyak orang untuk menginspirasi mereka. Inilah kehebatan kamu ya, buat Taurus. Kamu itu orang yang pintar, cerdas, gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan apapun yang kamu lakukan itu selalu menghasilkan. Makanya mungkin orang kaget juga. Dan kamu sendiri juga mungkin kaget, merasa kayak tidak percaya. Kok aku bisa seperti ini ya? Kok aku punya kelebihan ini ya? Kok aku punya kelebihan itu ya? Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak terkadang terdiam gitu ya, merasa tidak percaya. Ya, inilah kebenaran. Kalau kamu itu benar-benar kayak punya uh, talenta, punya apa gitu ya. Ini dia. Mm-mm. Ya, mungkin mereka juga beranggapan yang kamu dulunya bukan siapa-siapa gitu ya. Atau justru mungkin dulunya kamu pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi kamu bisa bangkit lagi. Kamu bisa sukses lagi gitu ya. Kamu bisa bahagia lagi. Itu karena semua karena apa? Karena diri kamu yang benar-benar bisa healing ya. Dan akhirnya banyak orang bertanya-tanya, kok bisa ya? Apa sih yang kamu lakukan? Kok bisa kamu sukses lagi? Kok bisa kamu bangkit lagi? Kok bisa kamu bahagia lagi gitu? Sehingga banyak orang yang terinspirasi dari cerita kamu, dari apa yang sudah kamu lakukan. Karena hidup itu ya terkadang tentang bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita. Ya. Apalagi kita juga bisa kayak memberikan energi positif kepada mereka sehingga mereka juga kayak tertarik gitu loh. Itu bagi mereka-mereka yang berpikir positif, tapi kalau mereka-mereka yang berpikir negatif ya mereka mungkin ya tidak akan menyukai kamu. Ya aku nggak suka. Dia kok bisa sukses, harusnya aku dong yang sukses gitu. Nah, itu namanya iri ya. Iri dia itu karena tak mampu seperti kamu ya. Gitu. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini buat Taurus? Apakah yang terbaca selanjutnya? Sebentar. Buat Taurus. Oke. Sudah banyak kartunya. Ada Three of Coin. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada The Magician, semua elemen ada di sini ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Baik buat Taurus. Nah, ada juga sebuah kebenaran nantinya dengan apa yang sudah kamu rasakan pada diri kamu, karena kamu tahu nih, diri aku mampu, aku berkualitas gitu ya, aku bisa sukses kembali, aku bisa bangkit kembali. Dengan begitulah akhirnya banyak orang-orang yang mungkin yang menyukai kamu, ya terinspirasi sama kamu ya, dia seperti akan melakukan kerjasama dengan kamu. Ini tentang sebuah finansialnya kamu ya, dimana mungkin di sini akan mulai membaik. Karena seperti akan ada ikatan kerjasama dengan beberapa orang atau banyak orang, ataupun dengan instansi atau perusahaan manapun ya, dimana dulunya kamu pernah gagal di dalam dunia bisnis, di dunia pekerjaan kamu, di dunia finansialnya kamu, tapi di sini perlahan-perlahan sudah mulai membaik. Ya, karena kamu sudah bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Arti kata jika orang yang banyak terinspirasi dari kamu, arti kata apa yang kamu lakukan itu ya sungguh yang luar biasa gitu ya, yang tidak kaleng-kaleng juga. Kamu bisa sukses, kamu bisa bahagia dan lain sebagainya. Oke. Di sini ada Knight of Coin dan di sini ada responsible, ada consistent dan hardworking. Nah, benar-benar kamu bekerja keras, benar-benar kamu di sini konsisten dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ya mungkin kamu harus fokus. Aku harus fokus dulu nih, fokus ke dalam suatu pekerjaan, karena jika aku fokuskan semua itu akan membaik. Tapi kalau aku bekerjanya nggak fokus, ini aku lakukan, itu aku lakukan juga ya, akhirnya semua pada hilang gitu. Dan karena tidak ada yang menjadi fokus kamu itu, akhirnya ya
kacau gitu. Jadi di sini kamu benar-benar dibutuhkan untuk kerja keras gitu. Dalam usaha kamu, bisnisnya kamu, dalam perjuangan kamu untuk mencapai kesuksesan kembali. Oke, ini dia yang aku rasakan. Oke. Ada Ace of Sword ya, ada new ideas, ada breakthrough, ada releasing the truth ya. Akan ada sebuah kebenaran ya yang akan kamu dapatkan, ya mungkin itu ide baru kamu ya, dan akhirnya kamu bisa kayak mengistirahatkan diri kamu juga. Arti kata kamu mungkin tidak akan disibukkan lagi. Karena kamu akan diberikan sebuah kesempatan, kamu diberikan peluang tapi tidak membuat kamu sibuk ya. Gimana coba? Arti kata intinya mungkin seperti ada suatu keajaiban lah yang akan kamu rasakan di sini ya. Kalau kita bilang di sini ada keajaiban buat kamu, mungkin tanpa kamu melakukan apa-apa, akhirnya semua impian kamu itu bisa terwujud. Itu anggapan kamu, aku kan nggak ada ngelakuin apa-apa, tapi kok bisa terwujud ya. Sementara dulu-dulu sudah kamu kerjakan, kamu sudah bekerja keras dulunya, tapi mungkin dulunya itu tidak langsung kamu dapatkan hasilnya, enggak. Namun hasilnya itu mungkin saat ini kamu dapatkan. Dimana saat kamu punya ide baru, disitulah sebenarnya peluang dan kesempatan itu ada pada kamu dan kamu bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ya, ini dia. Ada Ace of Swords. Ada ide baru yang akan membawa perubahan pada hidup kamu selanjutnya. Oke. The Magician juga aku melihat tentang kehidupan kamu mungkin akan ada keajaiban. Keajaiban dalam hal positif apa? Ya, mungkin tiba-tiba aja ada nih orang yang ingin kerjasama dengan kamu. Atau tiba-tiba aja nih ada orang yang tiba-tiba ingin berkomitmen sama kamu, ya. Karena mungkin banyak orang menyukai kamu, banyak orang yang terinspirasi dari kamu ya. Mungkin salah satu di antara mereka-mereka itu ada yang menyukai dengan tulus, ingin memiliki kamu seutuhnya gitu, dan kamu juga seperti itu. Nah, itulah suatu keajaiban. Tapi kamu juga harus ingat, aku juga melihat ya, di The Magician ini, kamu juga harus berhati-hati dengan orang yang tidak menyukai kamu. Mungkin ya, bisa saja banyak orang-orang itu mereka-mereka yang akan mengirimkan hal-hal mistik gitu loh. Dan salah satu cara, intinya kamu mungkin lebih menguatkan spiritual kamu. Karena dengan menguatkan spiritual kamu ya, mistis-mistis yang mungkin akan datang kepada kamu akan terpental gitu loh. Ya, karena kamu sudah dibentengi, sudah kayak kayak dibentengin oleh iman dan keyakinan kamu kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu ya atas kehendak Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ya. Nah, ini. Jadi buat Taurus mungkin ya akan ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu di sini, tetapi kamu jangan khawatir. Ya, jangan khawatir karena jika kamu menguatkan spiritualitas kamu menguatkan apa yang benar-benar itu keyakinan kamu, ya. Kamu lakukan itu, mungkin sering beribadah, ya, sering membaca Alkitab, begitu ya. Nah, dengan begitu akhirnya mungkin ada mistis-mistis atau setan-setan yang akan datang, energi negatif yang akan datang itu bisa terpental, begitu ya. Oke. Taurus, nah kita akan coba lihat. Ada Two of Swords, ada at a crossroad, holding truth, the truth, apa nih? Talk choice ya. Nah, ini aku melihat kamu berada di persimpangan. Ini membuat kamu merasa kayak ada suatu kebingungan ya. Kamu kadang bingung juga gitu loh. Ah, orang sebaik ini kok bisa dia nggak menyukai aku ya gitu. Dan kamu juga bingung dalam arti positif itu apa? Aku kok tiba-tiba merasa ya aku itu jadi hebat gitu loh. Aku jadi seseorang yang mungkin banyak disukai orang, tapi banyak juga yang tidak menyukai aku. Aku heran gitu loh. Yang aku lakukan ini aku merasa sudah benar dan tidak pernah merugikan orang lain, tapi kok bisa? Nah, sekarang bukan saatnya kamu untuk mencari jawaban atas semua uh, ketidakjelasan yang terjadi gitu loh, seperti orang yang tidak menyukai kamu. Itu bukan masalah. Kamu abaikan mereka yang tidak menyukai kamu. Karena yang masalah itu adalah di diri mereka. Kok bisa dia tidak menyukai kamu? Nah, masalahnya dari mereka. Kalau kamu sih enjoy aja, nggak usah kamu pikirkan. Oke? Itu yang terpenting. Jadi di sini kamu jangan ragu. Apapun yang terjadi, kamu jangan meragukan diri kamu karena diri kamu itu adalah seseorang yang mungkin kayaknya itu mempunyai banyak kelebihan. Kamu
intinya punya banyak talenta lah, multi talent gitu. Jadi kamu jangan merasa kayak harus begini, harus begitu terhadap orang-orang yang tidak menyukai kamu, biarkan aja mereka, ya. Atau begitu juga kamu juga merasa kayak, "Aku capek," gitu ya. Makanya kamu juga sering bingung atau gimana. Kenapa? Mungkin banyak orang-orang yang mungkin yang mengantungkan harapan kepada kamu. Jadi mau tidak mau kamu harus bekerja keras. Kamu harus benar-benar fight gitu loh. Untuk kehidupan kamu ataupun dalam segi finansialnya kamu. Tapi dengan keikhlasannya kamu, makanya di sini selalu ada keajaiban. Jadi itulah kebenarannya. Mungkin bagi kamu yang ada menjadi tulang punggung keluarga, mungkin kamu yang single gitu ya, single parents ya, four of one. Nah, inilah suatu kebahagiaan akan kamu dapatkan. Ada celebration, community, ada unity. Ya, jadi aku melihat ya buat Taurus, jika kamu di sini yang belum menikah, ya, semoga aja ada satu kebenaran. Seseorang mungkin akan berkomitmen dengan kamu. Seseorang akan merayakan itu dengan kamu. Atau mungkin sebentar lagi, jika kamu sudah menikah, kamu mungkin akan merayakan hari jadinya kamu, hari perkawinan kamu, dan lain sebagainya ya. Oke. Di sini ada Seven of Swords, ada dishonesty, ada cheating, being selfish. Aku merasakan ya buat Taurus di sini, ini ada suatu kondisi yang membuat apa ya, kayak suatu hubungan yang memang berusaha untuk dipertahankan begitu. Karena di sini aku juga melihat ketidakjujuran ya, seperti ada perselingkuhan di sini gitu ya. Ini kan ada nih kayak kepergok gitu ya. Nah, ini ada seseorang di dalam, mungkin di atas tempat tidur. Jadi ini gambaran, mungkin ini ada sebuah kebenaran, kamu merasa terdiam, tidak percaya gitu ya. Bahwasanya kamu melihat seseorang yang kamu sayang, kamu cintai, mungkin sudah menduakan kamu. Tapi ya mungkin ada beberapa dari Taurus yang mencoba untuk bertahan. Bertahan, kenapa? Karena mungkin merasa ada rasa ketakutan, atau memang yang menggantungkan harapannya ke kamu ataupun ke dia gitu ya. Jadi merasa hubungan itu kayak dipertahankan, sementara dia sudah jelas-jelas mengkhianati kamu ataupun menyakiti kamu begitu ya. Nah, semua itu tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukan semuanya ya. Nah, ini juga sebuah kebenaran. Oke. Jadi semoga aja ya, semua akan baik-baik saja ya. Karena mungkin ya semua tergantung kepada kamu. Apakah kamu ingin mempertahankannya ataukah tidak? Karena ya di sini banyak energi yang mungkin bisa kita katakan ada kaitannya lah dengan bacaan-bacaan kartu yang berikut ini. Kita akan coba lihat dengan kartu oracle ya. Kartu endingnya seperti apa di sini. Kita akan ambil 3 kartu buat Taurus di sini ya. Oke. Ada Awi. May you see the sublime in the everyday. Oke, ini aku melihat banyak sinaran, banyak harapan ya, yang mungkin akan kamu dapatkan di sini. Dan persis, may you revel, boil the swell. Arti kata mungkin dimana mungkin kamu lagi butuh ketenangan, ya silakan dulu. Dimana mungkin kamu pengen menyendiri dulu, ya silakan dulu. Supaya kamu bisa tidak gegabah dalam mengambil keputusan jika benar-benar ada seseorang yang sudah menyakiti kamu. Oke. Di sini ada sotet, may you settle gentle even as the wave breaks above. Apa ya? Di sini kayak ada sebuah air yang tenang gitu, tapi dia beriak. Nah, arti kata kamu benar-benar kayak membutuhkan healing, membutuhkan penyembuhan. Saat kamu pengen sembuh, ya semua itu terkadang keingat terus gitu ya. Ya mungkin ada salah satu cara yang perlu kamu lakukan, entah itu lakukan sebuah perjalanan atau kamu pergi liburan. Intinya di sini mungkin disarankan kamu untuk bermeditasi agar semua masalah yang kamu hadapi itu bisa terselesaikan, agar kamu bisa mengambil kesimpulan gitu ya dengan bijak gitu. Jangan sampai kamu salah mengambil keputusan tentang hal-hal yang mungkin terjadi pada kamu saat ini, khususnya mungkin saat kamu yang sudah disakiti. Oke? Buat Taurus, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat Taurus, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi, dadah.